lebih sebenarnya Dumas itu kan sudah mereka akuin secara keseluruhan itu Pak, bahwa menetapkan tersangka tanpa alat bukti kan. Udah, kan ini kan kami simpan semua ini pemeriksaan ini kan. Siap. Jadi pegangan kami kalau ada misalnya yang mau menjatuhkan apa segala macam, ini hasil kerja lidik kami kok. Mereka mengakui, dokumen petunjuknya, dia nutulin gelar perkaranya ada. Itu aja minimal dulu lah. Tidak dipanggil sebagai saksi udah jelas. Tidak ada sebagai saksi kalau itu kan. Dua alat buktinya nggak ada juga. Ada, udah BAP mereka mengakui. Apalagi coba, saya udah mentok. Siap Pak. Sebenarnya tinggal kabit aja tanda tangan Pak. Ya tuh tinggal kabit tanda tangan, SP3D-nya clear sudah itu, limpah ke Waprop. Iya, betul. Saya udah jelaskan juga karena Biro Paminal menunggu LHP kita dan apa hasil lidik kita untuk mereka memproses lanjut lumasnya Pak Asbudi itu dengan terlapor Pak Edi dan Komeni. Saya jelaskan karena Biro Paminal efisiensi anggaran ya Mas, yang makanya nggak bisa turun sini. Betul. Masyarakat pun bisa melanggar HAM sebenarnya, bukan hanya aparat penegakan hukum, bukan hanya pemerintah. Masyarakat pun bisa melanggar HAM. Tapi apakah dalam kasus Pak Asbudi ini bagian daripada pelanggaran HAM sebenarnya Pak Ince? Pak Ince lihat. Kalau kami mencermatinya dari awal, waktu mulai dari proses pertama, kita melihatnya sebagai orang yang pernah berada pada petugas yang menduduki jabatan, yang mulai dari tentang pengumpulan barang bukti, bagaimana alat bukti, kemudian dengan alat bukti itu kita bisa menentukan. Jadi pada saat kami dulu itu ya memang ada SOP-nya, ada mekanismenya. Dan itu pasti SOP itu pasti diatur. SOP-nya, dan kalau itu kita jalankan, HAM utamanya tadi kita kedepankan. Tidak bisa kita semena-mena. Kalaupun misalnya ada laporan, terus kita lakukan upaya paksa atau represi tanpa ada prosedur yang baku yang sudah kita paham semua bagi penyidik maupun penyidik pembantu, itu pasti dia tahu. Kami melalui pendidikan yang lama tentang bagaimana mencari, mengumpulkan, sehingga bisa menentukan kasus ini tersangkanya, perannya ini statusnya seperti itu. Jadi kami tidak menyatakan bahwasanya dalam proses kasus itu melanggar HAM sebelum kita bisa pelajari dia punya kronologisnya. Betul. Kalau sudah ada kronologisnya tadi itu, apalagi saya dengar Dindas Budi itu melakukan upaya-upaya untuk untuk mendapatkan semacam haknya kembali ya. Iya, itu tadi ya silakan saja itu. SP3 supaya itu hak asasinya orang, bila mana merasa dirugikan atau merasa dia diperlakukan ini ya silakan. Karena itu hak setiap warga negara. Dan ada saluran Komnas HAM kalau merasa Komnas HAM gitu. Itu ada. Jadi itu tadi pada prinsipnya kita itu melihat karena kasuistis, ya tahu bagaimana di dalam menentukan proses perkara ini yang pernah kami alami seperti itu. Tetapi tentang masalah Dindas Budi itu mau mempertanyakan atau apa segala macam, itu adalah hak juga seseorang, hak juga. Karena semuanya ini ya tentu dalam perjalanannya mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang nyambung atau apa sehingga perlu dilinearkan. Itu kan hasil dari gelar perkara yang dilakukan oleh Itwasda, Paminal bersama dengan Propam. Jadi satuan unit yang ada di bawah Propam itu telah melakukan gelar perkara. Dan hasil dari gelar perkara itulah yang kemudian oleh Subdit Paminal menyampaikan kepada saudara Hasbudi
bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik penyidik Bulungan, dalam hal ini Polres Bulungan, waktu tahun 2022 itu adalah proses penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur atau cacat prosedur gitu. Oh, di luar dari SOP itu ya Pak ya? Ya, di luar dari SOP. Penyampaian inilah yang menjadi acuan kami kemarin, sehingga kami meminta kepada Kadif Propam untuk menerbitkan SP3D terkait apa yang disampaikan oleh Kasubdit Paminal. Akan tetapi lama kami mengajukan permohonan SP3D tersebut sampai tidak keluar, sampai akhirnya dikeluarkan kalau salah di bulan Juli tuh ya, bulan Juli dikeluarkan oleh Kadif Propam tentang SP3D, menyatakan justru terbalik dari apa yang disampaikan oleh Kasubdit Paminal tersebut, bertentangan dengan yang disampaikannya gitu. Jadi indikasi dari kami, kecurigaan dari kami adalah Kadif Propam ini membuat SP3D tidak sesuai dengan hasil gelar perkara. Setelah mendengar hasil percakapan antara AKBP Noperto Gilbert dengan Hasbudi atau HSB terkait masalah hukum yang pernah dialami oleh HSB, di mana dia dihukum selama 3 tahun lebih, kalau tidak salah itu hampir 3 tahun lebih ya beliau di penjara. Jadi saya menduga bahwa di sini ada semacam rekayasa hukum. HSB ini dikriminalisasi. Kenapa saya menduga demikian? Karena tidak ada bukti yang kuat kalau HSB ini bersalah. Itu dibuktikan juga dengan menangnya HSB pada pra-peradilan melawan Polda, di mana beberapa alat bukti yang disita pada waktu beliau ditangkap, mulai dari bandara Juata Tarakan, kemudian dibawa ke rumah beliau, diperiksa di situ. Ada beberapa alat bukti yang disita, ya itu sudah dikembalikan, walaupun tidak semua mungkin dikembalikan, tapi ada beberapa sudah dikembalikan. Jadi itu buktikan bahwa memang ada rekayasa kasus di sini sebenarnya. Jadi kalau kita sudah berbicara masalah rekayasa hukum, terus kriminalisasi, tentu kan berbicara juga masalah pelanggaran HAM, yang mana pelanggaran HAM ini menuduh orang yang berbuat yang tidak dia perbuat, sama dengan hal yang dilakukan oleh HSB. Ini jelas menurut saya adalah pelanggaran HAM. Menuduh HSB melakukan pelanggaran hukum tanpa didasari bukti yang kuat, kemudian dia melalui penyelidikan, mulai dari penangkapan, penyelidikan, kemudian divonis di pengadilan bersalah, sehingga dia di penjara beberapa tahun tanpa ada bukti yang kuat. Jadi terkait masalah aparat penegak hukum yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara ini, masukan atau pendapat dari saya sebagai warga masyarakat biasa, berharap agar aparat penegak hukum itu betul-betul adil dan berkeadilan dalam memberikan hukuman kepada atau kasus-kasus yang ada di Indonesia ini. Kenapa saya bilang begitu? Jangan sampai ada lagi kasus-kasus seperti yang dialami Hasbudi ini atau HSB ini, menjalani suatu proses hukum tanpa melakukan suatu pelanggaran hukum. Ya kedepannya jangan lagi ada semacam tekanan atau referensi dari pihak manapun
sehingga memberikan hukuman kepada seseorang tanpa melakukan pelanggaran hukum. Kembali lagi kepada pelanggaran hak asasi manusia tadi. Jadi itu harapan saya ke depan, agar aparat penegak hukum lebih profesional, lebih adil, dan lebih berkeadilan dalam memberikan proses hukum kepada orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum.